Sintayong dihukum 10 tahun tidak boleh aktif di sepak bola Korea Selatan. Sintayong kena sanksi. Itulah pemberitaan yang beberapa waktu terakhir ini ramai dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola nasional ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ini Sintayong ini kembali mencuat namanya setelah dirinya terpilih menjadi pelatih dari klub Persija Jakarta. Bahkan Sintayong sudah memulai debutnya sebagai pelatih pada saat Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya ya tadi malam ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah beberapa hari yang lalu muncul pemberitaan yang mengatakan bahwa Sintayong mendapat hukuman atau sanksi dari KFA atau Korean Football Association atau Federasi Sepak Bola Korea ya, bahwa dirinya tidak boleh aktif selama 10 tahun. Bayangkan 10 tahun di sepak bola Korea Selatan. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, tapi kita akan bahas secara netral, tidak memihak siapapun. Saya akan berusaha menyampaikan fakta-fakta yang ada. Jadi sehingga kita tidak lantas menyimpulkan sesuatu, tapi kita lebih kepada kita mengetahui apa sebenarnya masalahnya. Oke, nah jadi seperti diketahui bahwa kabar tentang pemberian sanksi 10 tahun tidak boleh aktif di sepak bola Korea Selatan itu muncul setelah adanya kasus ya sebelumnya di mana Sintayong itu dilaporkan pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap salah satu pemain dari klub Ulsan HD yang dilakukan tahun 2025 kemarin. Jadi memang setelah Sintayong secara mendadak itu diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia dan digantikan oleh Patrick Kluivert, Sintayong itu kemudian sempat melatih sebuah klub di Korea Selatan yaitu Ulsan HD, tapi ternyata tidak lama dan sekarang malah Sintayong dipercaya ya untuk melatih Persija Jakarta. Nah, kembali ke kasusnya tadi, jadi ada dugaan Sintayong terlibat kekerasan fisik ya terhadap salah satu pemain dari Ulsan HD, dan kasus tersebut kemudian diproses melalui mekanisme etik yang melibatkan Korean Football Association KFA atau Federasi Sepak Bola Korea bersama dengan lembaga etik olahraga di Korea Selatan. Setelah melakukan proses investigasi, Komite Fair Play dari KFA akhirnya menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap Sintayong. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan informasi. Jadi ada sejumlah media di Korea Selatan maupun di Indonesia melaporkan Sintayong itu dijatuhi larangan melatih atau beraktivitas di lingkungan sepak bola Korea Selatan selama 10 tahun. Nah, masalahnya KFA sendiri tidak pernah membuka secara rinci dan detail isi dari keputusan disiplin tersebut kepada publik, sehingga publik menjadi spekulatif kan ya, apa benar Sintayong dikenakan sanksi 10 tahun atau tidak, karena Federasi Korea atau KFA hanya mengonfirmasi bahwa Komite Fair Play memang telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada Sintayong, tapi tidak mempublikasikan detail hukumannya kepada masyarakat maupun media. Nah, artinya informasi mengenai hukuman Sintayong tersebut itu berasal dari laporan media yang mengutip sumber dalam internal KFA, bukan resmi gitu. Jadi media-media itu dapat informasi dari lingkungan sepak bola Korea Selatan, tapi bukan dari resmi dari KFA tersebut. Nah, perbedaan informasi inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik, terutama di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kenapa? Karena Sintayong baru saja ditunjuk sebagai pelatih Persija. Jika memang
eh, dia kena sanksi 10 tahun, pasti banyak bertanya, lalu gimana kelanjutan karir Sintayong di Persija? Nah, itu yang banyak menjadi pertanyaan. Nah, tidak lama setelah pemberitaan tersebut beredar luas, akhirnya Sintayong itu memberikan tanggapannya secara langsung. Jadi menjelang pertandingan Piala Presiden di Surabaya, Sintayong mengatakan bahwa dirinya merasa ada ketidakadilan dalam proses pemberian sanksi. Yang menarik, Sintayong juga membantah salah satu poin yang paling banyak dibicarakan, yaitu dirinya mendapatkan hukuman larangan selama 10 tahun untuk melatih atau berkecimpung di sepak bola Korea Selatan. Namun demikian, Sintayong juga tidak menjelaskan secara resmi apa bentuk sanksi yang sebenarnya diterima. Jadi tambah tambah misteri saja ya, tambah aneh nih jadi. Sintayong itu memilih tidak membuka detail perkara maupun proses yang sedang berlangsung. Dan tentu saja penyataannya tersebut membuat situasi menjadi semakin menarik. Karena di satu sisi berbagai media memberitakan adanya larangan bagi Sintayong untuk melatih selama 10 tahun, sementara di sisi lain Sintayong menyatakan bahwa dirinya eh, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Nah, bahkan sampai saat ini ternyata belum ada dokumen resmi dari KFA yang menjelaskan secara terbuka isi keputusan disiplin tersebut. Nah, lalu bagaimana dampaknya dengan pekerjaannya di Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang banyak muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sintayong kemudian memastikan bahwa sanksi tersebut tidak mempengaruhi pekerjaannya sebagai pelatih Persija Jakarta, dan dia mengatakan dirinya akan tetap fokus dan berkomitmen mempersiapkan tim Persija Jakarta menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Nah, menurut Sintayong, dirinya sudah menerima tanggung jawab sebagai pelatih Persija Jakarta dan akan menjalankan tugas tersebut secara profesional dan membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan hasil positif bagi Persija Jakarta musim ini. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Sintayong tersebut juga mendapat pembenaran dari manajemen Persija Jakarta. Nah, kemarin pihak Persija Jakarta menyatakan bahwa tetap memberikan dukungan penuh kepada Sintayong untuk menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija Jakarta. Pihak klub atau Persija Jakarta juga menilai persoalan yang terjadi merupakan urusan yang berada dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan dan tidak mempengaruhi kontak maupun aktivitas Sintayong bersama Persija Jakarta yang merupakan klub di lingkungan sepak bola Indonesia. Jadi berbeda. Kalau sanksi yang diberikan KFA itu mungkin hanya berlaku di Korea, tapi di Indonesia tentu saja yang berlaku adalah aturan dari PSSI ya. Jadi sama tidak melanggar aturan dari PSSI, sepertinya Sintayong aman-aman saja melatih Indonesia. Kecuali lagi kalau sanksi tersebut ternyata diputuskan oleh FIFA selaku badan eh, badan sepak bola tertinggi dunia ya. Kalau FIFA sudah memutuskan ya dimanapun walaupun dia di negara entah berantah di ujung dunia ya, dia otomatis kalau dia negara tempatnya itu di bawah FIFA ya dia harus mengikuti gitu. Dengan kata lain, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa Sintayong harus meninggalkan Persija Jakarta akibat keputusan KFA tersebut. Gitu. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa sanksi tersebut tidak otomatis berlaku di Indonesia? Itu jawabannya berkaitan dengan kewenangan federasi. Nah, KFA atau Federasi Sepak Bola Korea itu memiliki otoritas terhadap kompetisi dan aktivitas sepak bola yang berada di bawah yurisdiksi mereka di Korea Selatan secara langsung. Nah, sementara untuk dapat berlaku secara internasional, sanksi tersebut diperlukan mekanisme lebih lanjut melalui FIFA apabila memang ada permintaan agar sanksi tersebut diakui secara global. Jadi seandainya si KFA ini benar-benar sakit hati misalnya ya, tidak senang atau sakit hati dengan si Sintayong, mereka bisa saja mereka meminta menulis permohonan kepada FIFA agar saksi yang mereka berikan tersebut juga berlaku untuk Sintayong di luar Korea Selatan. Nah, tapi sepertinya tidak ada indikasi ke arah sana ya, hanya untuk di lingkup Korea Selatan saja. Dan seperti setelah disampaikan tadi oleh saya bahwa
hingga saat ini belum ada informasi resmi adanya perluasan sanksi tersebut ke tingkat internasional. Karena itu aktivitas Sintayong sebagai pelatih Persija Jakarta masih berjalan seperti biasa dan aman-aman saja. Gitu. Nah, kasus ini sebenarnya juga menarik ya. Kasus ini juga muncul di tengah situasi yang tidak sederhana bagi sepak bola Korea Selatan. Karena dalam beberapa waktu terakhir KFA juga menjadi sorotan terhadap kontroversi tata kelola organisasi dan proses pengambilan keputusan. Belum lagi sebelumnya mereka juga gagal di Piala Dunia ya. Jadi pas mereka pulang pun mereka juga kena hujat juga skuadnya. Nah, beberapa persoalan tersebut bahkan sempat menjadi perhatian dari pemerintah Korea Selatan ya. Meskipun kita semua tahu bahwa FIFA paling tidak senang kalau ada intervensi pemerintah dalam pengelolaan sepak bola dalam suatu negara. Dan kita pernah mengalaminya, kita kena sanksi kan dari FIFA kan pada saat itu. Nah, tapi perlu dipahami juga bahwa isu tata kelola KFA ini merupakan persoalan yang berbeda dengan proses disiplin yang dijatuhkan kepada Sintayong. Keduanya tidak bisa langsung disimpulkan saling berkaitan tanpa ada bukti yang jelas. Nah, kalau bagi masyarakat pencinta sepak bola nasional, nama Sintayong sendiri memang memiliki tempat tersendiri. Jadi banyak yang hingga saat ini saya yakin banyak yang berharap Sintayong untuk kembali melatih sebagai pelatih tim nasional. Meskipun saat ini jabatan pelatih tim nasional kan sudah diisi oleh John Hartman ya dari Inggris. Ya. Karena kenapa demikian? Karena selama menangani timnas Indonesia itu dia berhasil membawa banyak perubahan, mulai dari generasi pemain muda, peningkatan kualitas permainan hingga sejumlah pencapaian di level internasional. Jadi banyak yang simpati dengan Sintayong dan banyak pula hingga saat ini yang meyakini bahwa seandainya Sintayong tidak diganti dengan Patrick Kluivert, kemungkinan besar Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 kemarin. Masih saat ini masih sekali banyak yang memiliki keyakinan seperti itu. Nah, jadi tidak mengherankan jika apabila kabar mengenai dirinya langsung menjadi perhatian besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Gitu. Namun, sebagai pencinta sepak bola, kita juga perlu menyikapi setiap informasi secara objektif ya. Tidak boleh langsung dari baca suatu berita, artikel, tiba-tiba kita langsung meyakini, oh ini ternyata salah nih, atau ini ternyata nggak benar nih, atau gimana-gimana. Kita harus, mungkin akan lebih baik kalau kita tuh apabila ada suatu kejadian atau peristiwa, kita tuh mencoba mencari informasi lebih dari satu sumber. Bisa 2 atau 3 sumber, jadi kita bisa ada perbandingan, oh kayaknya bisa menyimpulkan apakah benar peristiwanya seperti itu gitu. Jadi memang penting budaya literasi membaca ya, baik itu membaca buku maupun membaca secara online, informasi-informasi online gitu. Jadi ketika muncul perbedaan laporan antara media dan pernyataan langsung dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Sintayong, langkah terbaik adalah menunggu kejelasan lebih lanjut berdasarkan dokumen resmi maupun perkembangan terbaru ya. Nah, apa kesimpulan dari kasus ini? Pertama, KFF memang telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada Sintayong yang kita tidak tahu detail dari sanksi tersebut. Ya. Yang kedua, terdapat perbedaan informasi mengenai bentuk hukuman yang diterima oleh Sintayong. Sejumlah media Korea Selatan menyebut hukumannya adalah larangan 10 tahun terlibat dalam sepak bola Korea Selatan. Sementara Sintayong sendiri sudah ngomong dan berbicara bahwa dirinya membantah angka 10 tahun tersebut dan menyatakan ada ketidakadilan dalam proses yang dijalaninya. Nah, yang ketiga, aktivitas Sintayong sebagai pelatih kepala di Persija Jakarta tetap berjalan normal dan mendapat dukungan penuh dari pihak klub. Bukan hanya dukungan dari pihak klub, saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang saat ini yang mendukung Sintayong gitu. Nah, jadi menarik untuk menunggu apakah nantinya KFA akan membuka rincian keputusan tersebut atau justru Sintayong yang nantinya akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai kasus yang dihadapinya. Yang jelas perkembangan ini masih terus menjadi perhatian publik sepak bola Asia karena dalam beberapa tahun terakhir kan uh, sepak bola Indonesia kan mengalami sejumlah kemajuan ya yang cukup pesat dan mereka juga tahu bahwa
perubahan itu terjadi diawali pada era Sintayong, ya kan? Dimana mulai ada naturalisasi dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, itu semua terjadi pada era Sintayong, kemudian dilanjutkan di era Patrick Kluivert dan hingga sekarang di John Herdman. Tapi ya, perubahan tersebut diawalinya di era Sintayong, gitu. Nah, kita tentu akan terus mengikuti ya informasi terbaru dari KFA atau mungkin FIFA atau bisa jadi dari Sintayong sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tanggapan tentang kasus ini? Silahkan tulis opini pendapat kalian di kolom komentar. Tapi tetap kita berdiskusi yang santun, yang baik berdasarkan fakta ya. Jadi kita di sini berdiskusi untuk saling sama-sama belajar kita. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan informasi-informasi dan menonton video-video menarik dari saya. Terima kasih. Saya doakan sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.